Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Endah Prihartiningsih. Sudah siapkah mengikuti pelajaran hari ini? Kita hari ini akan membahas tentang berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Pernahkah kamu menulis surat? Apakah surat itu? Perhatikan penjelasan berikut. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Ada dua jenis surat. Yang pertama, surat pribadi. Yang kedua, surat dinas atau surat resmi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk seorang atau untuk instansi. Ada dua jenis surat pribadi. Ada dua jenis surat pribadi. Yang pertama, surat pribadi perorangan. Yang kedua, surat pribadi resmi. Surat pribadi perseorangan adalah surat yang ditujukan untuk teman, keluarga, dan lain-lain. Sedangkan surat pribadi resmi adalah surat yang ditulis untuk diajukan untuk instansi. Perbedaan surat pribadi resmi dan perorangan. Surat pribadi perorangan menggunakan bahasa yang bebas, sedangkan surat pribadi resmi menggunakan bahasa yang baku. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan surat pribadi dan resmi dilihat dari komposisi suratnya. Surat pribadi yaitu yang pertama tidak menggunakan kop surat. Yang kedua tidak ada nomor surat. Yang ketiga salam pembuka dan penutupnya bervariasi. Keempat penggunaan bebas sesuai keinginan. Dan yang kelima format surat bebas. Sedangkan surat resmi, yang pertama menggunakan kop surat. Struktur yang kedua ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga salam pembuka dan penutupnya baku. Keempat menggunakan bahasa yang baku. Kelima ada stempel dari instansi. Struktur penulisan surat pribadi. Yang pertama pembuka. Pembuka terdiri dari tempat dan tanggal pengiriman surat. Yang kedua, alamat surat. Yang ketiga, salam pembuka. Struktur penulisan yang kedua ada isi. Isi itu terdapat maksud dan tujuan surat itu ditulis. Struktur yang ketiga terdapat penutup. Penutup itu berupa salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Berikut contoh surat pribadi resmi. Setelah kalian mempelajari tentang surat, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan untuk seberapa kalian paham tentang materi yang Ibu jelaskan tadi. Silahkan kalian catat di buku tugas bahasa Indonesia. Soal yang pertama, mengapa seseorang menulis surat pribadi? Soal yang kedua, bagaimana urutan menulis surat pribadi? Soal yang ketiga, mengapa menulis surat pribadi harus menyertakan salam pembuka, kalimat pembuka, dan kalimat penutup surat? Soal yang keempat, apa saja tujuan dalam menulis surat? Soal yang kelima, apa ciri isi dalam surat pribadi? Sekian materi surat yang Ibu sampaikan. Kita akan ketemu lagi di pelajaran selanjutnya.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.